Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang jenderal yang tengah sakit keras, paru-parunya melemah, tubuhnya terbaring di atas tandu, namun semangatnya membakar seluruh pasukan di tengah hutan. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap memimpin perjuangan melawan Belanda. Dan di saat-saat paling kritis itu, bantuan datang dari ujung barat negeri, dari Tanah Rencong, Aceh. Inilah kisah haru penuh makna tentang solidaritas, keberanian, dan cinta tanah air, antara Jenderal Sudirman dan rakyat Aceh. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mengungkap kisah luar biasa tentang 20 flaconn obat dari Aceh yang menyelamatkan Panglima Besar Sudirman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Di tengah kerasnya medan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sosok Jenderal Sudirman menjadi simbol keteguhan dan pengorbanan yang tak terbantahkan. Meski tubuhnya dilanda penyakit paru-paru yang melemahkan, semangatnya tak pernah surut. Bahkan dalam kondisi sakit yang mengharuskannya ditandu kemana-mana, Jenderal Sudirman tetap teguh memimpin perang gerilya melawan pendudukan Belanda. Sebuah kisah luar biasa pun tercatat dalam sejarah perjuangan ini, ketika bantuan tak terduga datang dari ujung barat Nusantara, Aceh. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948, situasi Republik Indonesia berada dalam titik kritis. Ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden dan wakil presiden ditangkap, dan pemerintahan Republik seolah lumpuh. Namun, semangat perlawanan tidak mati. Jenderal Sudirman yang saat itu menjabat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia menolak menyerah. Dengan tekad bulat, beliau keluar dari Yogyakarta dan masuk ke pedalaman Jawa untuk memimpin perjuangan secara gerilya. Perjuangan ini bukanlah hal mudah. Selain harus berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lainnya untuk menghindari kejaran tentara Belanda, Jenderal Sudirman juga harus melawan penyakitnya sendiri. Dalam kondisi fisik yang sangat lemah, beliau tetap mempertahankan semangat juang, terus memberikan instruksi kepada pasukannya dan membakar semangat rakyat untuk tetap percaya bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Namun di tengah keterbatasan logistik dan sulitnya akses terhadap obat-obatan, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman kian memburuk. Di masa-masa itulah, datang bantuan yang sangat berarti dari Aceh. Pada 22 September 1949, Jawatan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang saat itu berkedudukan di Banda Aceh, mengirimkan 20 flaconn obat suntik yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang Panglima. Obat-obatan ini dikirim dalam 2 gelombang pengiriman, menempuh perjalanan jauh melewati daerah yang belum sepenuhnya aman dari ancaman militer Belanda. Bagi Jenderal Sudirman, bantuan ini bukan sekadar pertolongan medis, melainkan juga bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian saudara-saudara di Aceh terhadap perjuangan nasional. Ia sangat tersentuh atas kiriman tersebut hingga menulis sendiri sepucuk surat khusus kepada rakyat Aceh. Surat itu ditulis langsung dengan tangannya, sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam. Isinya bukan hanya menyampaikan terima kasih atas bantuan obat-obatan, tetapi juga menyatakan kekaguman dan penghargaan atas keteguhan rakyat Aceh yang sejak awal berdiri kokoh bersama Republik. Pada masa itu, Banda Aceh memegang peran strategis yang tak banyak diketahui oleh generasi masa kini. Setelah Belanda berhasil menduduki sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk Bukit Tinggi yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, maka pusat kegiatan pemerintahan darurat dipindahkan ke Banda Aceh. Hal ini menjadikan Banda Aceh bukan hanya sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara setelah dipindahkan dari Sibolga, tetapi juga sebagai salah satu titik penting dalam mempertahankan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia selama masa darurat. Peristiwa pengiriman obat-obatan ini menjadi penegas peran penting Aceh dalam sejarah kemerdekaan. Di saat daerah lain mengalami tekanan luar biasa, Aceh tetap menjadi basis yang aman, stabil, dan mampu menggerakkan sumber daya bagi perjuangan nasional. Bantuan terhadap Jenderal Sudirman hanyalah salah satu dari banyak bentuk kontribusi nyata yang diberikan oleh rakyat Aceh kepada Republik Indonesia yang tengah berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Di tengah rimba perjuangan yang sunyi dan penuh risiko, di suatu tempat yang keberadaannya dirahasiakan demi keamanan, Jenderal Sudirman menerima sebuah kiriman yang kelak menjadi salah satu penopang penting dalam kelangsungan perang gerilya. Kiriman itu datang dari ujung barat tanah air Aceh, tanah yang sejak awal dikenal teguh dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Kiriman tersebut berupa 20 flaconn obat suntik streptomin,
antibiotik penting pada masa itu yang sangat dibutuhkan oleh Jenderal Sudirman untuk mengobati penyakit paru-parunya. Obat itu dikirim oleh Jawatan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Banda Aceh, sebuah wilayah yang kala itu menjadi pusat kekuatan Republik di Sumatera setelah Bukit Tinggi tak lagi aman dari gempuran militer Belanda. Kiriman itu tidak hanya tiba dengan selamat, tapi juga membawa harapan baru bagi sang Panglima Besar. Perlahan namun pasti, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Obat-obatan dari Aceh itu menjadi penyambung daya hidupnya, memungkinkan ia kembali memegang kendali penuh atas strategi dan semangat perjuangan. Dalam hitungan waktu, semangat gerilya yang sempat terancam karena kondisi fisik panglimanya, kembali menyala. Ia mampu berdiri, memberikan komando, dan terus memimpin perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Merasa sangat tersentuh atas kepedulian yang ditunjukkan rakyat Aceh, Jenderal Sudirman pun menulis sebuah surat pribadi yang syarat dengan emosi dan rasa terima kasih yang mendalam. Surat itu tidak diketik oleh ajudan, tidak pula disusun secara formal oleh staf militer, melainkan ditulis langsung dengan tangan Jenderal Sudirman sendiri, menandakan betapa tulus dan pentingnya isi pesan tersebut. Berikut isi surat Jenderal Sudirman yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kiriman Paduka Tuan sampai 2 kali berupa obat suntik streptomin sebanyak 20 flacon yang sangat penting, berharga dan berguna bagi kesehatan kami, telah kami terima dengan baik. Atas kiriman obat suntik tersebut, kami melahirkan rasa syukur dan gembira beserta ucapan beribu-ribu terima kasih. Kami sangat terharu saat menerima kiriman Paduka Tuan, karena di dalam saat kami menderita kesulitan tentang dapatnya obat suntik tersebut, sekonyong-konyong datang pertolongan, mendapat kiriman obat dari Paduka Tuan. Kata-kata tersebut bukan sekadar ungkapan terima kasih biasa. Ia adalah cermin dari jiwa besar seorang pemimpin yang tak segan menundukkan egonya di hadapan ketulusan rakyat. Surat ini menjadi dokumen sejarah yang menggambarkan eratnya solidaritas antara rakyat Aceh dan para pemimpin Republik yang tengah bertaruh nyawa di hutan belantara. Surat itu tidak hanya bermakna sebagai catatan pribadi, tetapi juga simbol pengakuan atas peran strategis Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di saat logistik dan komunikasi antar wilayah sangat terbatas, kiriman dari Aceh menjadi bukti bahwa Republik ini tidak pernah benar-benar terisolasi. Ada semangat gotong royong dan nasionalisme yang menjembatani jarak ribuan kilometer demi satu tujuan bersama, merdeka dan berdaulat. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak hanya berlangsung di medan tempur. Bantuan sekecil apapun, seperti sebotol obat atau secarik surat, dapat menjadi penentu arah sejarah. Dan Aceh, sekali lagi, menunjukkan dirinya bukan sekadar wilayah di pinggiran negeri, melainkan jantung yang berdetak untuk Republik, bahkan dalam diam. Semoga kita bersama mendapat perlindungan Tuhan, sehingga selamatlah kita bersama dalam perjuangan yang berat, tetapi suci ini. Amin. Kalimat penutup dalam surat tangan Jenderal Sudirman tersebut mencerminkan seluruh isi hatinya yang penuh keikhlasan, keberanian, dan keyakinan spiritual yang mendalam. Di tengah gejolak perang, dalam kondisi sakit, dan dalam tekanan serangan militer Belanda yang begitu gencar, doa dan harapan akan perlindungan ilahi tetap menjadi pegangan utama sang Panglima Besar. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal taktik militer dan kekuatan senjata, tapi juga soal semangat yang bersumber dari keyakinan dan keikhlasan hati. Dalam masa-masa kritis setelah jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948, Republik Indonesia menghadapi tantangan eksistensial. Kepemimpinan nasional berada dalam tekanan, pusat pemerintahan lumpuh, dan para pemimpin utama ditawan. Namun, justru di tengah kekosongan formal itulah, muncul respon luar biasa dari para pemimpin militer dan rakyat yang tak sudi melihat kemerdekaan direnggut kembali. Jenderal Sudirman mengambil langkah strategis yang luar biasa, membagi Angkatan Perang Republik Indonesia ke dalam 2 poros utama demi memastikan keberlangsungan perlawanan secara terorganisir dan efektif. Poros pertama adalah Komando Jawa, yang berada di jantung Pulau Jawa, medan paling padat dan strategis dalam peta politik dan militer Indonesia saat itu. Komando ini dipercayakan kepada Kolonel Laha Nasution, salah satu perwira muda brilian yang kelak dikenal sebagai arsitek dari strategi perang gerilya modern Indonesia. Dalam salah satu langkah strategisnya yang monumental, Kolonel Nasution pada 22 Desember 1948, hanya 3 hari setelah jatuhnya Yogyakarta, mengumumkan pembentukan pemerintahan militer di Jawa. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa fungsi administrasi, pertahanan, dan pengorganisasian rakyat tetap berjalan, meskipun pemerintah pusat telah lumpuh secara de jure.
Sementara itu, poros kedua adalah Komando Sumatera, yang awalnya berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Komando ini dipimpin oleh Kolonel Hidayat, seorang perwira yang memiliki rekam jejak kuat dalam mempertahankan wilayah Sumatera dari tekanan kolonial. Namun karena ancaman serangan Belanda semakin nyata dan Bukit Tinggi sudah tidak lagi aman, Komando Sumatera kemudian dipindahkan ke Banda Aceh. Ini bukan keputusan sembarangan. Aceh pada saat itu menjadi satu-satunya wilayah di seluruh Nusantara yang tidak pernah berhasil ditembus oleh militer Belanda dalam dua agresi militernya. Keteguhan rakyat Aceh dan kuatnya pertahanan lokal membuat wilayah ini menjadi benteng terakhir Republik, tempat bernaungnya berbagai unsur pemerintahan darurat, termasuk unsur militer. Dalam kondisi tersebut, Banda Aceh tidak hanya menjadi pusat militer dan administratif sementara bagi Sumatera, tetapi juga menjadi simbol bahwa Republik masih berdiri dan berfungsi. Para petinggi militer Republik Indonesia, baik dari pusat maupun wilayah barat, mulai bermigrasi ke Aceh untuk merumuskan kembali arah perjuangan dan menyusun kekuatan baru. Aceh pun tampil sebagai wilayah yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga matang secara politik dan spiritual dalam menopang perjuangan nasional. Langkah strategis Jenderal Sudirman dalam membagi kekuatan militer kedua poros ini menjadi penentu utama dalam menjaga keberlangsungan perlawanan terhadap Belanda. Tanpa pembagian komando yang terkoordinasi dan fleksibel ini, kemungkinan besar perlawanan akan tercerai-berai, dan semangat rakyat akan mudah padam. Namun berkat kepemimpinan yang visioner, Indonesia berhasil menjaga bara perjuangan tetap menyala, walau harus menempuh jalan sunyi di tengah hutan, lembah, dan pengungsian yang tak menentu. Kisah ini bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga tentang solidaritas antar wilayah, keberanian dalam mengambil keputusan besar, dan kekuatan spiritual dalam perjuangan. Dan Aceh, dalam narasi ini, sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan sekadar bagian dari Republik, melainkan penyangga utama berdirinya Republik Indonesia ketika segalanya terasa nyaris runtuh. Ketika Republik nyaris runtuh, dan ibu kota jatuh ke tangan Belanda, Aceh tetap berdiri kokoh, menjadi tumpuan harapan, menjadi benteng terakhir Republik Indonesia. Bantuan obat dari Aceh bukan hanya menyelamatkan Jenderal Sudirman, tapi juga menyelamatkan semangat kemerdekaan kita. Mari kenang kisah ini bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai warisan semangat perjuangan yang tak boleh padam. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu bahwa Aceh pernah menjadi penyangga Republik di masa tergelapnya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.